Hai, aku Jamal. Aku Bianca, dan inilah Cerita kami. Oh, panas banget. Bianca, kamu ngerti nggak pelajaran yang dijelasin sama Bu Endang tadi? ngerti Kak. Waduh, pantesan ya kamu sering jadi juara kelas ya Bianca. Aku nggak ngerti, apalagi kalau yang ngejelasinnya Bu Endang. Aku kadang ngantuk. Makanya pas Bu Endang ngejelasin kamu itu harus fokus, Komar. Kamu mah keseringan ngelamun sih kalau di kelas. Aku fokus kok Bianca, tetapi otak aku aja yang kadang nggak nangkep. Apa jangan-jangan karena jarang makan yang berprotein ya? Oh iya Bianca, ngomong-ngomong, kamu tahu nggak kabar-kabarnya ya Bianca? Kuyang udah balik lagi ke kampung kita. Hah? Balik lagi? Iya loh Bianca. Emangnya kamu tahu dari mana, Komar, kalau Kuyang itu balik lagi? Kemarin nenek aku yang cerita. Bukannya Kuyang itu udah diusir ya ke kampung sebelah? Bianca, mana ada Kuyang pakai acara diusir. Kuyang itu ya, dia bisa berpindah-pindah tempat sesuai dengan kesukaan hatinya dia. Dia mau nyari tumbal kemana yang dia mau. Apalagi bentar lagi pas momen untuk kemunculannya. Momen apa emangnya? Masa kamu nggak tahu sih Bianca? Kan bentar lagi bakalan malam Jumat ke Kliwon. Terus di malam Jumat Kliwon itu juga bertepatan dengan bulan purnama. Itu waktu yang ditunggu-tunggu oleh Kuyang Bianca. Komar, kamu jangan nakutin deh. Siapa juga yang nakut-nakutin? Aku serius loh Bianca. Kuyang itu ya, dia bisa berubah-ubah wujud, bisa jadi nenek-nenek, bisa jadi anak-anak, bisa juga jadi wanita cantik. Seseram. Komar, kita pulang aja yuk. Aku jadi takut. Ayo deh kita pulang. Dasar Bianca penakut. Ayo. Akhirnya aku kembali lagi ke kampung ini. Pasti warga di kampung ini sudah merindukanku. Aku tidak sabar mendapatkan mangsa baru. Karena sebentar lagi malam Jumat Kliwon. Walaupun aku diusir ke kampung sebelah, aku tidak menyesal. Karena ternyata di sana banyak yang tidak tahu siapa aku. Sehingga aku bisa memangsa para ibu hamil dan anak kecil. Aku tidak boleh berpenampilan seperti ini kalau di kampung ini. Karena pasti banyak yang akan mengenaliku. Terutama Pak RT dan Hansip sialan itu. Awas mereka ya. Kalau saja mereka punya istri yang hamil atau anak kecil,
akan aku datangi mereka. Awas mereka ya. Dengan penampilanku yang seperti ini, pasti tidak akan ada orang yang bisa mengenaliku. Aduh, ini tonggaknya udah nggak kokoh. Talinya juga udah goyang ini. Masih pakai jemuran tradisional. Orang sekarang mau udah pakai jemuran yang bagus-bagus itu, yang dari besi. Kalau nggak kokoh, nanti kain malah berjatuhan. Maaf Mbak, nyari siapa? Anu Bu, saya lagi nyari kontrakan. Kontrakan? Iya Bu, saya di sini pendatang, jadi saya mau nyari kontrakan. Saya baru pindah ke sini Bu. Oh gitu. Ibu tahu di mana ada kontrakan di sini? Di mana ya? Siapa, Bu? Ini Pak, Mbak itu lagi nyari kontrakan di kampung kita. Katanya dia pendatang baru, Pak. Memangnya biasanya tinggal di mana, Mbak? Iya Mbak, biasanya tinggal di mana? Saya dulu tinggal di kota sebelah, Pak. Kebetulan suami saya pindah ke sini, jadi saya mau nyari kontrakan di daerah sini. Oh, di kota sebelah ya. Tapi kalau di kampung ini nyari kontrakan agak susah, Mbak. Tapi kalau Mbak mau, coba tanya Pak RT atau enggak Pak Haji deh, biasanya mereka tahu. Iya Mbak, soalnya di sini tuh kampung banget. Jadi kayaknya nggak ada kontrakan di sini deh. Oh, gitu ya Pak, Bu. Makasih infonya ya Pak. Bu. Iya Mbak, sama-sama. Ngomong-ngomong, nama Mbak siapa ya? Oh iya, perkenalkan nama saya Kokom Winarsi. Kalau gitu, saya duluan ya Pak, Bu. Permisi. Iya Mbak. Sialan mereka. Hah. Pak, Bu, Ibu nggak salah dengar kan Pak? Bapak juga nggak salah denger kan, Bu? Udahlah Pak, semoga cuma namanya aja yang mirip. Mudah-mudahan kejadian itu nggak terulang lagi. Iya, Bu, mudah-mudahan. Ayo kita masuk. Ayo Pak. Ini terakhir ya. Iya, mainnya seru. Udah. Wang wit siapa goyang karena cobek lama-lama jadi patung. Itu ada anak kecil sedang bermain. Aku akan bertanya kepada mereka.
Dek, Dek. Komar, kamu kenal sama Bibi itu? Oh, enggak, aku nggak kenal, aku nggak pernah ngelihat baby itu. Tenang aja adik-adik, Bibi nggak jahat kok. Bibi cuma mau nanya, adik-adik ada yang tahu nggak wanita hamil di kampung ini? Hah? Wanita hamil? Emangnya buat apa, Be? Jadi begini, Dek. Bibi ini bidan yang baru ditugaskan di kampung ini. Nah, Bibi perlu data ibu-ibu hamil di kampung ini supaya Bibi bisa membantu proses lahirannya nanti. Oh, Bibi bidan kampung ya? Benar, Dek. Setahu aku, wanita hamil di kampung ini cuman mamanya si Ajeng, Bi. Ajeng itu adik kelasnya kita kan ya, Bianca? Iya, itu namanya. Bi Rohima. Ya Birahima. Aku tahu soalnya aku lihat perutnya gede. Oh, Rohima namanya ya, Dek ya? Iya, Bi Rohima udah hamil tua deh kayaknya, bentar lagi melahirkan. Pas banget Bibi Bidan datang. Nanti Bibi Bidan bisa bantu proses lahirannya Birohima. Oh, jadi lagi hamil tua ya, Dek? Mau melahirkan? Iya, Bi. Kabar-kabarnya bulan depan mau lahiran. Soalnya si Ajeng bilang bulan depan dia mau punya adik. Iya. Kalau gitu terima kasih ya, Dek, untuk informasinya. Bibi pergi dulu ya. Iya, Bi, sama-sama. Kok bibinya buru-buru banget ya, Kamar? Aku nggak tahu. Hah? Bianca, aku nggak salah lihat kan? Apa? Itu bibinya jadi tua. Kamar, bukannya kamu bilang kalau kuyang bisa berubah-ubah wujud? Dia juga nyari ibu hamil. Jangan-jangan kuyang kabur. Dari dua dalil di atas, jelaslah sudah bahwa Allah dan Rasul-Nya telah memberikan kepada kita sebuah petunjuk bagaimana mengelola nikmat yang baik dan benar. Alangkah tidak pantasnya apabila nikmat yang telah dianugerahkan Allah kita balas dengan sebuah kekufuran. Baca apa, Pak? Ini, Bu, Bapak lagi baca aturan-aturan wakaf. Itu masjid kita itu diwakafkan sama Pak Haji Subirin loh, Pak. Iya, Bu. Soalnya kalau udah diwakafkan itu pahalanya ngalir walaupun orangnya udah meninggal. Pepatah bilang air susu dibalas dengan air tuba. Namun itulah tabiat manusia, seringkali lupa akan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Bu, Pak, aku mau nanya deh. Sebenarnya awal mula muncul kuyang itu dari mana sih, Pak, Bu? Loh, tumben Bianca nanyain itu. Ada apa emangnya, Nak? Nggak ada sih, Pak. Aku mau nanya aja. Soalnya aku dengar mitosnya kalau malam Jumat Kliwon terus bertepatan juga sama bulan purnama, terus kuyang bakal muncul, Pak. Emangnya iya, Pak? Gimana sih awal ceritanya kok kuyang bisa muncul? Bianca yakin mau dengar cerita Bapak. Udah, Pak. Gak usah diceritain sama Bianca. Nanti nakut-nakutin dia aja. Nggak apa-apa, Bu. Aku janji aku nggak takut. Ayo, Pak, ceritain. Ya udah, kalau Bianca emang pengen tahu ceritanya, dengerin Bapak ya. Jadi ceritanya itu begini. Pada zaman dulu,
ada seorang wanita hamil. Dia ingin melahirkan. Tapi karena pada masa itu tidak ada rumah sakit, dia terpaksa melahirkan dengan dukun beranak. Setiap kali dukun beranak itu membantu melahirkan ibu hamil di kampung ini, bayi yang dilahirkan pasti selalu meninggal dan tidak ada satupun yang bertahan hidup. Sedikit lagi kepalanya udah mau keluar. Sedikit lagi, terus, dorong, tarik nafas, lepaskan, terus, iya, terus, dikit lagi. Usut punya usut, ternyata dukun beranak itu menuntut ilmu hitam, sehingga setiap bayi yang lahir langsung dimakan oleh dukun beranak tersebut. Bagus. Karena semakin banyak dia memakan bayi atau janin, maka kesaktian ilmu hitamnya akan terus bertambah dan dia semakin awet muda. Jadi gitu ceritanya. Ih, serem banget, Pak. Udah, Pak, nggak usah dilanjutin. Udah maghrib, ayo sholat. Iya Bu, udah ya nak, intinya ya kayak gitulah asal muasalku yang itu. Ayo kita sholat maghrib dulu. Bianca juga sholat. Nggak dengerin cerita horor. Ternyata gitu ya cerita mula kuyang muncul. Ya aku takut. Bu, temenin aku wudhu, Bu. Katanya nggak takut, sekarang malah minta temenin.